Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sudah ngerasa capek kayaknya? Tetap semangat ya. Meskipun mungkin sudah merasa lelah dengan penantian, dan mungkin karena perjalanan menuju bandara lumayan cukup jauh, kayaknya saya lebih jauh gitu. Saya dari Banyumas, jadi perjalanan pakai kereta 5 sampai 6 jam. Bapak Ibu semuanya, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya selaku tour leader dan Ustadz pembimbing. Nama saya Zakaria Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah diamanahi untuk menemani perjalanan suci Bapak Ibu semuanya dalam jadwal 3 Oktober sampai 11 Oktober insyaallah. Insyaallah saya yang diamanahi untuk menemani Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembimbingan, terkait dengan masalah peribadahan di sana. Semoga nantinya Allah Ta'ala senantiasa membukakan keberkahannya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada perkara yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan meluruskan niat, bahwa kita mau melaksanakan perjalanan suci, maka bersihkan niat kita dari apa-apa yang bisa mengotorinya. Berupa apa? Berupa niatan-niatan untuk mendapatkan keduniawian. Ketika kita melangkahkan kaki menuju tanah suci, ingat bahwa kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan kita terkait dengan dunia kita. Jangan malah ke tanah suci nyari dunia lagi gitu. Sering saya ingatkan kepada jamaah, ketika sampai di sana, itu Masjidil Haram itu tempat yang mustajab. Saya katakan, jamaah, tolong di sini ini jangan minta dunia lagi sama Allah. Minta silakan, tapi jangan skala prioritas dunia terus yang diminta. Karena apa? Sekarang aja kita itu hartanya kan belum sampai ratusan miliar ya. Ada belum sampai ratusan miliar. Kita majelis taklim itu kalau sempat gitu, belum hartanya ratusan miliar. Kita kalau diajak untuk proyek kebaikan kita, saya nggak ada sempat. Untuk takziah ke saudara yang meninggal, kita belum ada sempat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita di tempat mustajab Bapak Ibu, di sana kita minta sama Allah, ya Allah, pulang dari tanah suci, saya pengen aset usaha saya 250 miliar. Misalnya seperti itu. Ketika dikabulkan, kira-kira peluang untuk jamaah masjid tambah rajin atau tambah sibuk? Tambah sibuk tentunya. Untuk hadir di majelis taklim yang kita asetnya baru berapa? Majelis taklim itu setengah jam, 45 menit, paling kayak gitu. Itu aja kadang-kadang datangnya telat, nggak ada catatan. Subhanallah. Maka saya sering mengingatkan kepada jamaah, di sana itu minta selamat dari neraka, di sana itu minta surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan hisab, dimudahkan kita menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Itu yang kita persiapkan.
Ketika kita menjejakkan kaki di tanah suci, niatkan seperti itu. Jangan sampai pikirannya jabatan, pangkat, usaha, mengembangkan cabang usaha terus seperti itu. Silahkan, tetapi itu cuma jadi wasilah. Kalau dari sana pulang ke tanah air, tambah sukses usahanya, tambah mantap untuk bisa berbagi dengan sesama. Ada proyek kebaikan, bangun misalnya panti asuhan. Ada proyek kebaikan misalnya bangun masjid. Alhamdulillah dengan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kita datang ke tanah suci mencari pahala. Jangan sia-siakan kesempatan di tanah suci. Bapak Ibu, sholat sekali di tanah suci seperti sholat di kampung halaman kita 270 tahun lebih. Sekali sholat. Maka alangkah meruginya kalau seandainya kita di Mekah, kemudian kita tersibukkan dengan jalan-jalan, nyari tempat-tempat yang aneh-aneh, yang katanya kayak gini, yang katanya kayak gini, katanya kayak gini. Katanya Nabi pernah singgah di sini, katanya Nabi pernah duduk di sini dan lain sebagainya. Maka tolong perhatikan sholat jamaah kita di sana. Benar-benar kita itu perlu skala prioritas dalam ibadah kepada Allah, perlu skala prioritas. Jangan sampai kita mau kalau orang Jawa ngaboti, ada yang orang Jawa ada orang Jawa ngaboti itu, kalau bahasa Indonesianya apa? Ngaboti itu istilahnya apa? Milih jalan-jalan ketimbang sholat berjamaah di Masjidil Haram. Rugi, bener-bener rugi. Karena apa? Di sana ada fadilah yang sangat luar biasa. Maka yang pertama tadi, luruskan niat karena Allah. Kita bisa sampai ke sana bukan karena apa yang kita miliki, tetapi Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang mendatangkan rizki kepada kita hingga kita sampai ke tanah suci. Pahami itu, kuatkan itu dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan perjalanan suci, perjalanan umrah, maka kita tertuntut untuk meneladani panutan kita, sang Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Cara ibadah haji, cara ibadah umrah itu ambil dari Nabi sebagai bentuk kesetiaan kita kepada sang Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memaksimalkan belajar, nanti insya Allah masih ada pembekalan manasik di Madinah. Dengan seperti itu nanti kita akan mendapatkan pahala maksimal. Kita sudah berusaha menghadirkan niatan yang ikhlas karena Allah semata, kemudian ditambahi lagi dengan mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah yang menjadi syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah semata, dan yang kedua sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan terkait dengan ibadah kita nanti di tanah suci. Kemudian pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah kita adalah bersaudara, seiman, seakidah, dan kita dipertemukan di Travel Namira. Kita insya Allah ta'aruf, saling kenal satu dengan yang lainnya. Tolong dijaga kekompakan. Jangan suka nyalah-nyalahin. Misalnya ini pengalaman ya, kalau Bapak Ibu salah satunya ada yang suka transit ke toilet gitu ya misalnya, jangan sampai yang lainnya pada bapak ini lagi, ibu ini lagi yang kesasar kan, yang nyasar itu ibu ini. Jangan jadi omongan seperti itu tidak baik. Jaga kekompakan, jaga perasaan dari saudara-saudara kita. Jaga lisan kita agar tidak menyakiti hati saudara-saudara kita. Jaga perbuatan kita. Kedipan mata kadang-kadang begitu menyakitkan hati kita. Maka tolong dijaga kedipan mata. Gerakan tangan, gerakan kaki juga harus dijaga.
Jangan sampai di dalam perjalanan suci kita pengen dapat pahala maksimal, ternyata malah berguguran. Karena apa? Ucapan kita, karena kelakuan kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Jaga kekompakan. Nanti akan ada ustadz yang membantu untuk pembimbingan, yaitu Ustadz Aswan kalau tidak salah namanya tadi, yang sudah mengenalkan diri di grup. Insya Allah yang akan nanti membersamai kita selama di Tanah Suci di Mekah dan juga di Madinah. Insya Allah akan menjadi sebab nantinya kita bisa kompak dalam melaksanakan kegiatan, dalam melaksanakan berjamaah, city tour dan lain sebagainya. Biidznillah ta'ala seperti itu. Ini yang kedua. Jadi tolong dijaga kekompakan. Kita itu bersaudara, dipersaudarakan oleh Allah karena iman, karena seakidah, sekeyakinan antara kita dengan yang lainnya. Kemudian pesan yang ketiga terkait dengan menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. Saya pesan sama Bapak sama Ibu semuanya, tolong meskipun pengen minum dingin, jangan minum dingin. Di sana air Zam-Zam itu ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Cari yang tidak dingin untuk menjaga stamina kita. Karena kita itu di sana sedang lelah, sedang letih, memang nyaman banget kalau minum dingin. Tetapi biasanya ambruk beberapa hari setelahnya. Ambruk, badannya ngedrop. Biasanya seperti itu yang saya dapati. Jadi tolong perhatikan, kalau Bapak Ibu mau minum, cari nanti galon-galon air Zam-Zam itu di sana yang tulisannya not cold. Cari yang tulisannya apa tadi? Not cold. Cari yang tidak dingin. Tujuannya sekali lagi untuk menjaga tubuh kita tetap fit. Karena berulang kali saya perhatikan ketika di hotel prasmanan minumannya dingin, kemudian pas ke masjid dingin, jamaah itu biasanya yang diminta obat radang, obat flu dan pilek batuk. Hampir semuanya. Obat-obat yang lain biasanya kalau saya bawa itu ya tersisa, tetapi kalau radang, batuk, pilek habis. Biasanya seperti itu. Ini berpengaruh banget, bener. Kalau di hotel makan gitu ya, minum cari yang hangat, minum air panas ditambahi dengan air yang biasa, seperti itu. Insya Allah itu akan sangat membantu fisik kita untuk bisa bertahan. Karena apa? Di perjalanan itu kan kita lagi bener-bener berusaha maksimal ibadah lagi, sehingga kecapean itu bener-bener. Kalau ditambah dengan air dingin tadi, biasanya sering yang ambruk. Kita dapati seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pesan dari saya ada 3 pesan terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah kebersamaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesehatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tadi sekedar perkenalan sebenarnya dari saya. Nama saya tadi siapa? Zakaria Ahmad. Kalau mau buka di Yufid TV, Yufid Usman TV, di Niaga TV insya Allah ada. Jadi silahkan mungkin melihat beberapa kajian saya, insya Allah banyak di sana juga. Terima kasih.